Pendeta ini takut karena banyak yang beribadah pada hari Minggu. Well, saya sebenarnya tidak takut. Sebaliknya saya justru sangat sedih melihat kekerasan hati manusia untuk mematuhi Allah, untuk setia kepada Allah, dan menuruti perintah-perintah Allah, 10 hukum Tuhan termasuk hukum hari Sabat. Tetapi saya diberikan kekuatan, diberikan penghiburan oleh Alkitab, bahwa memang dari zaman ke zaman, hanya kelompok kecil orang yang selalu berpihak kepada Tuhan. Kebanyakan atau mayoritas selalu berada pada pihak yang salah, menentang Tuhan. Saya beri saudara contoh. Di zaman Nuh, setelah 120 tahun Nuh berkhotbah, hanya ada 8 orang yang selamat dalam bahtera. Setelah 120 tahun, Ramkeni belum 3 tahun aktif dalam penginjilan online. Kemudian kita maju ke zaman Elia. Zaman Elia, di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22, Elia berkata, hanya aku sendiri nabi yang benar, dan ada 450 nabi palsu. Kemudian di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18, puji Tuhan ada 7.000 orang yang lain yang masih tidak menyembah Baal. Tapi 7.000 dibandingkan dengan satu bangsa dan juga bangsa-bangsa kafir yang ada ketika itu, 7.000 plus Elia ini adalah kaum minoritas. Hanya kelompok kecil. Kita pergi ke zaman Daniel. Di zaman Daniel, selain Daniel tentunya yang setia, ada juga Sadrak, Mesak, Abednego yang memilih untuk tidak menyembah patung. Ada di mana yang lain? Yang lain itu menyembah patung. Jadi hanya kaum kecil yang setia kepada Tuhan. Di zaman Yesus juga demikian. Di zaman Yesus hanya sedikit yang berpihak kepada Yesus. Seluruh bangsa justru tidak menerima dan menolak Yesus. Ditambah tentunya dengan bangsa-bangsa kafir. Ada bangsa Roma dan bangsa-bangsa yang lain tentunya. Kemudian di akhir zaman menurut Wahyu pasal 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Kata keturunannya yang lain dalam bahasa Inggrisnya the remnant. The remnant ini saudara adalah leftover. Leftover itu adalah sisa. Seperti saudara kalau pergi ke toko kain, ada sisa-sisa kain, kualitasnya sama, tapi tinggal sisanya. Kualitasnya sama dengan yang sudah dibeli orang. Karena memang kualitas umat Tuhan dari zaman ke zaman, karakteristik mereka itu tetap sama. Lalu tebak, siapa kelompok kecil ini yang setiap zaman setia kepada Tuhan? Mereka ini adalah pemelihara hari Sabat. Saya beri contoh yang lain. Israel itu saudara secara bangsa itu adalah bangsa yang kecil. Kaum minoritas dibandingkan dengan bangsa-bangsa besar yang ada di sekitar mereka. Ada Filistin, ada orang bangsa Moab, orang Amori, banyak. Jadi Israel itu kaum minoritas. Tapi pun dari kalangan Israel juga tidak semua yang setia. Jadi saudara yang kekasih, hanya kelompok kecil. Dan ini cocok dengan apa yang Alkitab sebutkan di Matius pasal 7 tentang 2 jalan. Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang lewat di situ. Kemudian Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Juga di Matius pasal
7 tadi ayat 21 sampai 23 dibilang di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan ada banyak orang, tidak disebutkan sedikit orang yang akan Tuhan tolak. Meski mereka berseru-seru nama Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal mereka. Kenapa? Karena mereka menolak melakukan kehendak Allah, yaitu menuruti hukum-hukum Allah. Jadi kalau saudara ada di pihak mayoritas, banyak Kristen mayoritas, karena banyak yang memelihara hari Minggu, saudara jangan dulu bangga. Justru saudara harus berpikir, kenapa demikian? Kenapa hanya sedikit orang yang setia kepada Tuhan? Jadi saudara yang kekasih, saya tidak takut, tapi saya malah bersedih. Tapi saya akan mendoakan, karena setiap kali saudara mendengarkan pekabaran ini, saudara diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Karena tiap kali saudara mendengar ini, saudara diamarkan agar saudara tidak lagi punya alasan bahwa saudara tidak tahu tentang hari Sabat. Supaya saudara tidak punya alasan bahwa tidak ada orang yang kasih tahu sama saudara. Saudara sudah diberitahu, tapi kalau saudara memilih untuk menolak, itu pilihan saudara. Karena di akhir zaman, Tuhan hanya akan melindungi mereka yang takut dan setia, yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati.